Radio check on 118.2. This is Soekarno-Hatta Air Traffic Control on the air. And go ahead now. Kembali lagi bersama saya di Radio Cek dengan host dadakan dan host darurat. Sementara masih saya, Anas Farudin. Untuk kali ini saya mengundang Bapak GM tercinta kita, GM Jats, Bapak Endaryono. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Mas Anas. Ya, ini Bapak Endaryono. Dulu pas pertama saya masuk di sini tahun 2012 dengan Pak Endaryono, junior manager, Pak ya, 2012. Tahun 2012 pada saat itu saya sebagai junior manager pelayanan APP. Oh, di sini juga kan, Pak ya, di Jats. Jat masih pengelolanya masih Angkasa Pura II. Oh, pas waktu Angkasa Pura II saya dulu juga ya, masih aktif ngontrol waktu itu. Oh ya, masih aktif kontrol Jumen dan aktif kontrol pula, Pak ya. Iya, ya. Alhamdulillah. Sekarang ini full jadi general manager di Jats. Ya. Gimana kabarnya, Pak, ini? Alhamdulillah, selama pandemi? Sehat, baik, Mas Anas. Ya. Mudah-mudahan teman-teman IATKA, karyawan semua juga sama ya, sehat semuanya. Amin, semoga sehat selalu. Ya. Nah, ini Pak, tujuan kita sebagai DPC IATKA Jakarta mengundang Bapak ingin tahu bagaimana vaksin di Jats ini bagaimana, dan sebenarnya ada berapa jumlah peserta personil yang akan divaksin di Jats ini, Pak? Baik. Apa udah berlangsung, apa sedang berlangsung, apa sudah selesai? Baik. Gini, Mas Anas, mungkin saya bisa ceritakan ya masalah pelaksanaan vaksinasi, khususnya buat personil, karyawan ataupun personil outsourcing di kantor cabang Jats ya, Airnav Indonesia. Jadi memang pelaksanaan vaksinasi ini sebenarnya adalah program pemerintah ya. Jadi memang seluruh rakyat Indonesia itu memang harus dilakukan pelaksanaan vaksinasi, mengingat memang kita masih dalam masa pandemi yang juga, Pak. Ya, sangat memprihatinkan penyebaran COVID-19 yang sedemikian angkanya sangat tinggi ya, sehingga pada saat itu di awal tahun lah ya, 2021 dilaksanakan secara serentak ya di beberapa wilayah di Indonesia. Utamanya waktu itu memang untuk tenaga kesehatan yang pertama prioritasnya, kemudian juga untuk tenaga ASN, TNI Polri, kemudian guru, tenaga yang sifatnya di garda terdepan ya, pelayanan masyarakat ya, termasuk juga selain guru juga para pedagang, ojol dan sebagainya. Nah, Airnav ini bagian dari BUMN ya, termasuk prioritas juga sebenarnya. Cuman memang pengelolaan untuk vaksinasi di BUMN ini dilakukan oleh BUMN ya. Jadi Airnav ini termasuk bagian BUMN sama dengan halnya stakeholder yang lain ya, di aviasi, di airport seperti Angkasa Pura II, kemudian juga ada operator Garuda, kemudian beberapa instansi lain ya yang memang harus mendapat prioritas. Nah, untuk Airnav ya, pada saat itu di awal tahun di bulan Februari Maret kita sudah mendaftarkan untuk personil di Jats ini, baik ini kan baik itu karyawan maupun tenaga outsourcing di 3 area yang kita daftarkan ya. Pertama 3 area, tiga karena kita memahami ketersediaan vaksin ini sangat terbatas, jadi ada kekhawatiran mungkin takutnya pelaksanaannya jadi tertunda lama, jadi kita upayakan semua yang bisa kita lakukan bisa mana duluan lah, sehingga anggota karyawan atau personil Jats ini bisa tervaksinasi. Nah, pada saat itu di awal-awal tahun Februari Maret ini
sebanyak 813 orang kita daftarkan. Daftarkan Ya, 813. untuk Oh, iya. ya untuk di vaksinasi di BUMN ya. Di BUMN. Kemudian kita juga waktu itu daftarkan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Oh, Termasuk dinas dinas provinsi. provinsi, termasuk dinas kesehatan di Kodia Tangerang. Kodia Tangerang. Satu lagi yang dari program pemerintah yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini suatu upaya yang untuk vaksinasi melalui fasilitas kesehatan maupun puskesmas. Itu di lingkungan masing-masing ya, mungkin di lingkungan RT RW atau kelurahan masing-masing itu juga terdaftar. Nah, kalau untuk yang fasilitas kesehatan atau puskesmas itu masing-masing karyawan atau personel kita di lingkungan masing-masing itu memastikan melalui SMS. Jadi dapat informasi dari SMS, kemudian dilakukan registrasi pendaftaran di puskesmas, kemudian nanti dipanggil di lokasi wilayahnya puskesmas setempat. Oh ya, soalnya ini Pak ya, dulu pas waktu intinya sih dari Ernaf sendiri, dari Bapak sendiri udah mendaftarkan, dan namanya udah tercantum di aplikasi Peduli Lindungi. Apabila personel dari JATS menuju puskesmas setempat sudah ada daftarnya begitu Pak ya? Wah, berarti ini berkat Bapak juga udah mendaftarkan, udah mendaftaran dari awal. Semua sudah melalui itu pendaftaran dan sudah kita jaga semua 3 area itu. Hanya saja untuk yang untuk yang program dari pemerintah itu yang puskesmas kita banyak yang ditolak Mas Anas, karena memang di puskesmas itu rata-rata disampaikan bahwa utamanya untuk tenaga kesehatan TNI Polri atau untuk masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Kalau nggak salah itu dulu bulan Februari awal Pak ya. Soalnya itu kan masih gelombang pertama. Baru vaksin pertama datang gitu Pak. Makanya masih banyak orang yang berebut. Jadi prioritasnya untuk itu ya. Jadi mungkin mungkin teman-teman kita datang ke puskesmas, oh ini dari BUMN, nunggu slot dari BUMN, mungkin begitu juga Pak ya. Benar. Jadi memang kurang lebih pada saat itu dari anggota kita, personel kita hanya sekitar 60-an yang bisa masuk, yaitu pun rezeki mereka lah pada saat itu. Karena memang diprioritaskan untuk masyarakat sekitar ya, untuk guru-guru, untuk pedagang, untuk ojek online dan sebagainya yang dianggap memang lebih mendesak, dibutuhkan ya, rentan dan sebagainya. Nah, kemudian di sekitar bulan Maret ya, itu di tanggal 29 ya, itu baru bisa kita laksanakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP. Pelaksanaannya dilaksanakan di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta bersama stakeholder yang lain. Kita sudah upayakan untuk sejumlah 800 orang lebih itu, namun dari Kepala KKP menyampaikan bahwa ketersediaan vaksin terbatas, sehingga disanggupin maksimal 400 orang saja. Kemudian dari 813 yang diajukan ke KKP hanya tersedia 400. Baru tersedia 400 ya. Mungkin yang lainnya juga bisa dilakukan pada tahap berikutnya. Namun memang pada saat itu di bulan Maret itu tanggal 30-31 alhamdulillah dari BUMN juga merespon surat kita. Jadi kita bisa lakukan vaksinasi di BUMN. Jadi gelombang pertama itu ada 2 Pak ya. Satu di BUMN, satu yang di GBK untuk vaksinasi tahap 1. Ya BUMN tapi pelaksananya di GBK dan Terminal 1. Dan sebagian di puskesmas yang tadi saya sampaikan sekitar lebih 60 orang. Nah, ini kelihatannya beragam ya. Jadi vaksinasi satu ini kok dilaksanakan di banyak tempat gitu. Kita sudah upayakan supaya terkoordinir di satu tempat dan bisa berjalan dengan baik.
Cuman lagi-lagi ketersediaan vaksin ini yang sehingga kita nggak bisa menjamin itu di awal-awal kemarin, jadi harus dilakukan di beberapa tempat. Nah, untuk di vaksinasi di BUMN sendiri yang di GBK itu juga nggak bisa kita minta waktu lebih dari 2 hari, hanya di tanggal 30 dan 31 Maret. Jadi memang memang resikonya harus kita bagi 2, yang sebagian melalui KKP di term 1A, yang sebagian lagi adalah di BUMN, lokasinya di GBK. Seperti itu. Nah, ini kita kasih pengertian kepada teman-teman, mohon dimaklumi ya, untuk vaksinasi 1 ini memang demikian adanya. Karena di semua instansi juga memang belum semua, sampai hari ini pun belum semua operator penerbangan itu belum semua. Kemarin kami cross check juga bertahap ya. Nah, inilah kemudian vaksinasi 1 ini alhamdulillah sudah bisa terlaksana dengan baik ya. Yang berjalan pertama kemarin, gelombang pertama. Jadi seluruh karyawan kantor cabang JAT Airnav termasuk dengan outsourcing ya, pendukung kerja kita. Di situ ada tenaga security, kemudian tenaga OB, tenaga resepsionis, cleaning service, semuanya sudah. Alhamdulillah sudah. Dan saat ini menginjak ke vaksinasi tahap 2. Nah, tahap 2. Mungkin tahap 2 sudah lebih rapi dan terkoordinir. Dan ketersediaan vaksin juga alhamdulillah sudah bisa kita upayakan untuk secara bersamaan sebanyak 800 orang itu. Jadi secara bersamaan kita buat menjadi 6 kelompok ya, dalam waktu 6 hari itu kita selenggarakan di gedung JAT ya. Kita lakukan di gedung kita sendiri dan kita bagi 6 kelompok selama 6 hari. Insya Allah berjalan sampai mulai hari Senin kemarin, berakhir hari Sabtu besok. Sabtu. Sabtu masih ada Pak ya? Masih ada. Selama 1 minggu ya. Dan itu mengakomodir seluruhnya yang pelaksanaan vaksin 1 kita lakukan sendiri di JAT. Termasuk yang pertama vaksin 1 di GBK, sekarang dilakukan di JAT. Berarti semua personil bisa vaksin gelombang kedua di JAT ya? Secara bersamaan di gedung kita sendiri. Ya, harapannya sih ya vaksin 2 ini selesai dilakukan, semua karyawan maupun personil outsourcing bisa sudah tervaksin. Harapannya kita bisa melaksanakan dengan baik dengan sejumlah yang sebanyak itu ya Mas ya. Dan memang sebenarnya kalau di cabang-cabang lain itu jumlahnya kan seperti Bali mungkin 150, di Surabaya paling 200-an. Di Palembang paling 100, ya kurang lebih 100 gitu kan, nggak terlalu banyak. Di Halim ya 60-an lah, 70 cabang Halim. Di JAT ini 813, Mas, ini luar biasa. Sama kantor pusat mungkin lebih banyak lagi nih masalahnya gitu. Iya, sebenarnya hanya masalah ketersediaan vaksin. Di awal-awal itu kita sempat bingung sih, tapi sekarang di vaksin 2 udah terkoordinir dengan baik, alhamdulillah semua bisa dilakukan bersamaan di gedung kita sendiri. Alhamdulillah Pak. Iya, itu. Nah, terus sebagai ini Pak, semisal nih ada teman kita nih, kan ini kan udah diagendakan vaksin tahap pertama kemarin. Nah, misal dia berhalangan lagi hamil atau lagi cuti, iklimnya berhalangan lah. Terus ya di gelombang kedua pun sama kondisinya seperti itu. Itu dari manajemen atau dari Bapak Jam sendiri ada sanksi administratif khusus nggak atau bagaimana Pak? Kalau ini? Kalau teman-teman yang memang belum vaksin itu kan bukan keinginan dia sebenarnya, karena dia penyintas, artinya pernah terpapar COVID, harus perlu waktu secara aturan. Kedua, masalah yang memang sedang cuti hamil atau melahirkan, itu juga serta-merta nggak bisa kita vaksin, aturan gitu, atau sakit dan sebagainya. Terus kemudian ada yang autoimun atau bahkan yang sehat dan sebagainya, pada saat vaksinasi dia itu tensi tinggi. Ada juga sisi kemarin. Jadi nunggu besoknya baru bisa. Iya, besoknya. Atau kalau lah memang besoknya nggak bisa dan sebagainya, nggak masalah. Jadi kalau
orang-orang seperti mereka itu kita nggak ngomongin sanksi. Ini memang sesuai aturan belum bisa dilaksanakan. Nah, nanti kita dari JAT ini akan mendata orang-orang yang memang belum tervaksinasi tahap 1 maupun 2. Nanti kita data sejumlah itu akan kita alokasikan di waktu yang lain. Lain dengan vaksin 1 dan 2. Jumlahnya nggak banyak tentunya. Nah, ini nanti akan kita agendakan. Cuma ya waktunya kita belum tahu ya, karena memang orang yang pernah terpapar itu kan juga beberapa orang masih ada yang masih, nah mungkin nanti masih positif. Nanti kalau insya Allah cepat selesai, kemudian kita data, nanti bersamaan kita daftarkan di KKP untuk vaksin 1 dan vaksin 2. Insya Allah semua targetnya semua harus divaksin. Amin. Harus divaksin dan tidak memberatkan teman-teman semua. Nanti dari manajemen yang akan berupaya untuk menyiapkan alokasi waktu dan sebagainya. Itu dari manajemen. Terlalu baik nih Bapak JM ini, terbaik. Ya. Ini kan support dari teman-teman, alhamdulillah. Iya. Ini kadang-kadang ini teman-teman kita ini udah dikasih enak, kadang-kadang masih minta lebih. Padahal kondisi Pak JM kita udah mengusahakan yang terbaik. Tapi mungkin waktu awal-awal itu Pak ya, mungkin karena vaksinnya aja kurang, jadi ya mau nggak mau seperti itu kondisinya. Jadi alhamdulillah pas waktu pertama kemarin bisa berlangsung serentak dan untungnya juga jadinya kita pas di gelombang 2 bisa diserentak juga di sini. Ya walaupun gelombang pertama beda tempat tapi waktunya sama kan, di minggu yang sama. Alhamdulillah itu Pak. Jadi itu teman-teman yang belum vaksin masih ada Jumat dan Sabtu. Mohon sukseskan program pemerintah. Jangan sia-siakan usaha Pak JM. Udah berusaha menghubungi kantor dinas pemerintah Banten, Tangerang, KKP, sampai BUMN. Masa disia-siakan. Terus ini Pak, ada pesan-pesan kah untuk teman-teman ini kira-kira? Baik, teman-teman gini, jadi ini memang masalah COVID-19 ini, pandemi ini bukan masalah kita JAT atau ini masalah nasional ya, masalah nasional, masalah dunia, masalah dunia dan belum pernah terjadi dan mudah-mudahan jangan pernah terjadi lagi. Amin. Ya, semoga cepat selesai dan tidak terjadi lagi Pak. Di beberapa negara itu kondisinya terpuruk seperti itu. Banyak kegiatan ekonomi di dunia, baik itu industri penerbangan, industri ekonomi lain lah ya, itu banyak berdampak yang sangat luar biasa. Nah, ini pesan saya ya selaku pimpinan di sini, khususnya buat teman-teman karyawan atau pelaksana outsourcing semuanya di lingkungan JAT. Jadi mohon ya untuk tetap mentaati protokol kesehatan, anjuran pemerintah ya. Jadi apa yang disampaikan pemerintah itu tolong ditaati, utamanya terkait 5M ya. Mungkin teman-teman udah hafal ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, menjauhi dari kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya. Mobilitas kalau nggak penting banget nggak usah. Pertama itu, kemudian juga selaku karyawan atau pekerja di JAT ini ikutlah mensukseskan untuk kegiatan vaksin ini. Vaksin ini sebenarnya tujuannya baik ya dari pemerintah bahkan dunia, bahwa vaksin ini untuk memutus mata rantai COVID-19, untuk membuat ekonomi sosial menjadi stabil, kemudian juga melindungi setiap masyarakat, diri kita, keluarga ya, untuk menjadi kekebalan, memiliki imun dari bakteri maupun virus. Jadi harapannya ya demi kesehatan kita bersama, untuk lingkungan kita bersama, ya kita sama-sama untuk melakukan vaksinasi. Jadi jangan takut ya. Saya sudah 2 kali vaksin, insya Allah sehat ya. Tapi pun juga
selesai divaksin tidak serta-merta kita bebas-bebasnya. Tetap harus melakukan protokol kesehatan 5M dan apa yang dilakukan pemerintah. Ya, kita juga masih pakai masker. Vaksin. Kemudian juga masa mudik Lebaran ini juga ada anjuran pemerintah untuk sementara jangan mudik dulu seperti tahun lalu lah ya. Itu udah disiapkan tanggal 6 atau 17 Mei untuk tidak melaksanakan mudik dulu, kita bersama keluarga saja di rumah. Saya juga belum pulang, menahan sementara ini seperti tahun lalu. Nanti harapannya kan bisa menekan ya tingkat penyebaran COVID. Tujuannya itu aja. Itu mungkin harapan kami kepada seluruh jajaran personil di JAT ya. Kita sama saling mengingatkan, saling mengingatkan pada teman-teman semua untuk sadar dan taat gitu apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah buat kebaikan masyarakat. Ya, itu aja kebaikan semua. Itu Mas Adam. Iya, betul Pak. Oke, sementara untuk vaksin cukup Pak. Jadi saya cukup jelas, mungkin info dari Bapak dan info dari kita bisa tersampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton podcast kita ini di Radio Cek. Ya, semoga ini jadi contoh kalau JATS dan IATKA bisa bersinergi agar kelanjutannya bisa menangani COVID dengan vaksin, dan di kemudian hari kita bisa bebas dari pandemi COVID-19 ini Pak. Soalnya saya juga belum pulang dari tahun 2019 juga Pak. Sabar Mas. Iya. Jadi itu mau kebaikan kita bersama sabar. Karena sayang, saya juga sabar Pak jadinya. Ya, saya keluarga saya sabar. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Pak atas kunjungannya ke konten kita. Baik. Terima kasih. Bravo IATKA. Let's do it. Let's do it.